kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi pelajaran IPS kita. Silakan buka buku kamu halaman 60 ya. Buka buku kamu halaman 60. Kita hari ini belajar tentang mendiskusikan komunitas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Kalau kemarin nih latihan kalian sudah jawab untuk komoditas ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia, kalian sudah jawab semua. Nah, mari kita lihat bagaimana komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN ya. Nah, di buku kamu di halaman 60 dinyatakan bahwa banyak dari barang kerajinan yang diekspor ke negara-negara Asia Tenggara dari negara Indonesia. Contohnya misalnya kain sarung batik Pekalongan yang diekspor ke Malaysia dan Brunei Darussalam, serta produk berbahan kulit yang diekspor ke Vietnam. Banyak wirausaha kerajinan dari Indonesia yang berhasil menembus pasar ekspor Amerika dan Eropa dan bahkan menggeser negara-negara pesaing di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebagai contohnya adalah produk kerajinan tangan berbahan kayu, gerabah, tanah, dan juga eceng gondok yang dari Indonesia banyak diminati oleh konsumen-konsumen di negara Amerika dan juga Eropa. Nah, Indonesia itu sangat berperan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Dan beberapa barang atau komoditas yang diekspor di sana bisa lihat ya di buku kamu di halaman 60, dari hasil industri, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta pertambangan, kita melakukan kegiatan yang namanya ekspor. Artinya kita menjual ke negara lain ya, mau di ASEAN ataupun di luar negeri. Nah, sedangkan untuk yang kegiatan impor atau melakukan pembelian barang dari luar negeri, misalnya adalah seperti barang konsumsi, kemudian bahan baku untuk industri makanan dan minuman, seperti suku cadang otomotif, ya, alat elektronik, dan juga bahan kimia yang kita impor dari luar negeri. Kemudian ada juga barang industri, ya, kemudian jasa dan olahan dari hasil tambang. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari ya dan kalian sudah kerjakan kemarin tentang komoditas ekspor dan impor negara Indonesia, dan hari ini kita lihat bagaimana komoditas ekspor Indonesia itu di pasar ASEAN juga termasuk yang terbaik ya. Kalau kita lihat dari apa yang sudah dipaparkan di buku ini, umumnya kalau untuk ekspor ya kita lebih banyaknya adalah yang sangat diminati itu tentang produk kerajinan tangan ya, entah itu ada di bagian ASEAN ya ataupun di luar negeri, seperti yang tadi dikatakan bahwa Amerika dan Eropa itu menyukai produk kerajinan tangan yang berasal dari Indonesia. Kita lihat ada 7 hasil dari negara Indonesia dalam berbagai sektor juga merupakan menjadi bahan mentah ataupun menjadi barang jadi yang kita ekspor ke ASEAN ya ataupun negara lainnya. 7 hasil berbagai sektor ini kita lihat bahwa kegiatan ekspor kita juga baik dan diminati oleh negara-negara yang ada di ASEAN maupun di luar negeri. Karena kita melakukan kegiatan ekspor, tentu juga kita melakukan kegiatan impor seperti yang tadi dikatakan di sini ya. Kita mengambil dari luar negeri ataupun dari negara-negara ASEAN ya lainnya. Nah, untuk itu ya, untuk kegiatan kamu di rumah, coba kalian kerjakan halaman 61 ya. Apa sih yang diekspor oleh negara-negara yang ada di ASEAN? Di halaman 61. Jadi ini tugas kalian. Kira-kira negara Malaysia itu mengekspor apa? Ya. Kemudian negara Vietnam apa yang jadi komoditas ekspornya?
Singapura dan juga Brunei Darussalam. Kenapa kita penting mempelajari ini? Biar kita lihat kira-kira apa sih yang diekspor oleh negara luar, ya, negara lainnya, yang kemudian kita bisa bandingkan nanti dengan apa yang diekspor oleh negara Indonesia. Nanti kamu bisa membandingkan ekspor negara Indonesia kan sudah kita bahas kemarin dan juga hari ini sudah kita bahas lagi dari berbagai sektor. Dan ketika kamu sudah mencari dan mendapatkan komoditas ekspor dari negara lainnya, kita akan lihat perbandingannya apa aja sih yang diekspor dari negara yang lain dengan negara Indonesia, ya. Oke, silakan kalian kerjakan kegiatan kalian di halaman 61, ya, yang ada di tabel, dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan, ya, untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.